Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam manis dari Ibu Novi. Nah, selamat pagi teman-teman, adik-adikku semuanya. Semoga tetap sehat selalu patuhi protokol kesehatan. Nah, ini saya kebetulan mengambil gambar ini pada bulan Agustus nih, tepatnya tanggal 20 Agustus. Nah, masih nih, semangat kemerdekaannya harus tetap dijaga, jiwa nasionalismenya juga ya. Nah, terima kasih. Hari ini saya akan bawakan materi PKK pertemuan kelima. Tidak terasa ya teman-teman, pertemuan kelima. Semoga tetap sehat selalu dan bahagia. Nah, walaupun kita tetap di kondisi seperti ini, saya harap kalian tetap bisa menjadikan situasi ini sebagai kekuatan kalian. Nah, ini yang sangat penting dan digarisbawahi ya. Pertemuan kelima, oke. Kita akan bahas apa nih? Ya, menerapkan dokumen administrasi usaha. Sudah ada yang terbayang? Sudah ada yang memiliki gambaran? Nah, kalau sudah, saya akan jelaskan lebih lanjut. Nah, sebelumnya ini ada indikator, yaitu saya harap kalian bisa memahami dan mencari informasi tentang dokumen administrasi usaha. Apa saja itu informasinya? Yang kedua, yaitu menentukan dokumen administrasi usaha. Ketika kalian berhadapan secara langsung, apa itu, surat apa itu, dan administrasi seperti apa itu, kalian bisa mengelompokkan. Yang ketiga, menggunakan dan memanfaatkan dokumen administrasi usaha sesuai dengan manfaatnya. Jadi, beberapa administrasi usaha atau dokumen itu ada beberapa peruntukannya, jadi tidak akan asal dan tidak akan double nih. Yang selanjutnya, mengumpulkan contoh dokumen usaha. Yang kedua, menyiapkan dokumen usaha. Yang ketiga, membuat dokumen usaha. Jadi setelah kalian tahu informasinya, kalian siapkan dokumennya dan kalian akan membuat dokumen usaha. Materi 1. Secara garis besar, administrasi usaha adalah proses yang umumnya terdapat pada usaha kelompok negara, swasta, sipil, atau militer, serta berbagai bentuk perkumpulan untuk mencapai tujuan bersama. Ciri-ciri administrasi usaha dari pengertian administrasi usaha yang saya sebutkan tadi, dapat kita ketahui bahwa administrasi mempunyai ciri-ciri sebagai berikut. Pertama, adanya kelompok orang. Kedua, adanya kerjasama dari sekelompok orang. Ketiga, adanya tujuan yang harus dicapai. Keempat, adanya proses kegiatan usaha. Kelima, adanya aspek bimbingan, kepemimpinan, dan kepengawasan. Lima-limanya ini adalah ciri-ciri dari administrasi usaha. Ketika tidak ada salah satu, maka bukan berarti tidak ada administrasi usaha, tapi bisa dikelompokkan dan yang terpenting minimal harus ada 3. Fungsi administrasi. Pembinaan terhadap penyelenggaraan buku-buku administrasi perusahaan harus lebih ditingkatkan dan dikerjakan secara kontinu atau berkelanjutan. Tidak boleh nih kita satu step langsung lari ke 5 stepnya. Itu nggak boleh. Jadi harus berkelanjutan 1, 2, 3, 4, 5, dan sampai terakhir. Maka dari itu, administrasi memang harus dibuat secara diatur dan sebaik-baiknya dengan fungsi yang sudah ditentukan, yaitu 1. Menyediakan dan melengkapi serta mengelola buku-buku administrasi perusahaan dengan baik dan teratur. 2. Mencatat alat-alat perlengkapan perusahaan dan kegiatan-kegiatan usaha ke dalam buku-buku administrasi. 3. Mengerjakan buku-buku administrasi perusahaan sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku. 4. Memelihara buku-buku administrasi perusahaan dengan baik dan benar. Maksud dan tujuan administrasi usaha. Maksud dan tujuannya adalah 1. Agar wirausaha sebagai pemilik perusahaan dapat memonitor kegiatan dan pengendalian buku atau usaha. Kedua, agar wirausaha dapat mengamankan jalannya pelaksanaan kegiatan usaha. Yang ketiga, dapat mengevaluasi kegiatan-kegiatan usaha. Yang selanjutnya, dapat menyusun program pengembangan kegiatan usaha. Nomor 5, dapat menunjukkan adanya bukti-bukti kegiatan usaha. Yang nomor 6, dapat mengambil keputusan dalam pengembangan dan pengendalian usaha. Bentuk dan model catatan administrasi usaha. Nah, ada beberapa catatan nih untuk administrasi dan usaha. Yang pertama, surat menyurat.
perjanjian dagang, pemesanan dan pengiriman produk, pemesanan produk, pembekalan atau persediaan, kepegawaian, dan proses produksi. Ada 7 bentuk dan model catatan administrasi usaha. Lanjutannya, pencatatan dan perlengkapan buku administrasi. A. Sistem pencatatan. Barang-barang yang milik perusahaan, baik untuk sendiri maupun barang dagangan, untuk dijual harus diadministrasikan sebaik-baiknya. Ada 2 cara yang digunakan, yaitu A. Pencatatan sistem terus-menerus. Sistem apa sih terus-menerus itu? Nah, sistem ini juga disebut sistem buku pencatatan persediaan barang. Dilakukan secara terus-menerus untuk setiap jenis barang yang dibuat. Perkiraan, rekening, kartu, atau buku administrasi khusus. Sistem pencatatan secara periodik. Nah, dari kelihatannya saja kita sudah tahu nih periodik seperti apa. Nah, pada sistem ini, setiap terjadinya transaksi penjualan, produk hanya menerima uang atau piutang yang perlu dicatat. Jadi tidak semua dicatat ya. Sementara itu, harga pokok penjualan produksi harus ditetapkan dan dicatat berdasarkan daftar perincian persediaan produk yang ada. Jadi tidak semuanya dicatat seperti sistem pencatatan terus-menerus. Perlengkapan administrasi usaha apa yang harus dilengkapi? Yang pertama, ada buku pembelian, ada buku persediaan barang, ada pembelian tunai, pembelian kredit, penjualan, penjualan tunai, penjualan kredit, dan buku perlengkapan, buku voucher, dan kwitansi, faktur, nota, dan sebagainya. Nah, yang bawah sendiri itu adalah bukti ya. Bukti, kalau kwitansi kita apa? Pembelian secara apa kwitansi? Betul, kwitansi adalah bukti secara tunai. Kalau faktur? Sangat betul sekali. Faktur adalah bukti pembelian atau penjualan secara kredit. Nah, itu contoh-contohnya. Nah, adik-adik, saya rasa sudah cukup untuk materi yang kelima ini. Akan saya sambung dalam materi yang keenam. Semoga bermanfaat, serta adik-adik semua dapat memanfaatkan dan mengaplikasikan di kehidupan sehari-hari. Nah, di bab ini akan saya lanjutkan di pertemuan ke-6 atau selanjutnya. Kita akan bahas mengenai surat menyurat. Nah, ini belum tuntas materi yang kelima ini. Jadi ada lanjutannya di materi ke-6. Nanti akan saya sampaikan di lain waktu. Terima kasih, sukses selalu jaga kesehatan, cuci tangan, social distancing, dan memakai masker. Selalu patuhi protokol kesehatan, jangan lupa belajar selalu, jangan lupakan media, dan jangan lupa berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.